Kak Kirana, izin bertanya, Kak. Iya, Kak. Itu yang tadi, yang malam itu hari kita bahas, apa ditulis ulangi lagi di LMS? Iya, Kak, betul, Kak. Ditulis ulang lagi di LMS, Jadi, Kak. Iya. siap-siap, makasih banyak. Oh, pokoknya Oke, itu yang kita bahas tadi malam. Kalau kita tulis kembali di LMS tadi semuanya. iya betul, Kak. Iya. Oh iya. Oke, makasih banyak Kak Kirana. Iya, Kak. Assalamualaikum, Kak Wiwi. Kak Wiwi, suara saya terdengar, Kak? Mungkin jaringannya Kak Wiwi kurang bagus ya. Assalamualaikum, Kak Herdiansyah. Waalaikumsalam Bu. Kak, bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kita tunggu dulu ya, Kak, teman-teman yang lain. Baru Kak Bambi yang bergabung. Ya Bu. Maaf Bu terlambat bergabung karena ada juga acara di sekolah Bu. Iya, nggak apa-apa, Kak. Kita juga masih menunggu ini karena baru Kak Bambi tadi yang pertama join. Setelah itu kita. Iya Kak. Oh lupa Bu. Paling dipanggil kakak bukan ibu. Iya, betul sekali, Iya Kak. Kak. Iya Kak. Izin Bu, bisa izin dulu ke toilet sebentar Bu. Kak, izin ke toilet dulu Kak. Boleh, silakan. Kak. Silakan.
Assalamualaikum Kak Wiwi. Bagus nih jaringan tak Kak? Sebentar ya kakak-kakak, saya telepon grup dulu ya, biar teman-teman ini, biar bergabung. Baru kita angkat ini karena Kak Sinar, ayo segera gabung Kak Sinar. Iya maaf Kak, lagi sementara makan ini Kak. Oh, oke. Okay. Boleh join saja dulu Kak di handphone biar nanti absennya bisa terekap Kak. Oh iya. Iya, nanti takutnya kalau ini nggak terekap ya Kak. Iya. Iya, ayo Kak segera gabung. Oke Kak, gabung di handphone dulu Kak, biar nanti saat mulai masuk langsung secara otomatis ini tak terbaca di absensi ya Kak. Oke, dalam perjalanan yang penting join dulu masuk ke dalam. Baru Kak Kartika, Kak Herdi, kemudian Kak Bambi sama Kak Wiwi ya. Kak Sinar juga sudah bergabung. Berarti Kak Ramli hari ini, Kak Rahman hari ini tidak bisa bergabung ya? Oke Kak, kita nunggu sedikit lagi ya Kak. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, baru 5 orang nih yang bergabung. Oke, sudah ada juga nih Kak Muhammad Sumangge. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, maaf baru bergabung ini. Iya, Kak Sumangge, saya mohon maaf sebelumnya dipanggilnya Kak siapa nih? Sembarang aja lah, yang mana yang bagus nama langsung juga boleh. Oke, jadi kita panggilnya Kak Sumangge aja atau Ya. Suma? Oke Kak Sumangge, Ya, Kak Sumangge mungkin baru bergabung ya Kak. Saya baru dapat nomor WhatsApp-nya Kak Sumangge, jadi baru sempat memasukkan ke grup WhatsApp. Ini merupakan pertemuan yang kedua Kak Sumangge untuk iya makanya saya juga bertanya loh, pertemuan kedua yang kemarin-kemarin saya buka, ndak ada saya punya ini. Iya. Oke deh kakak-kakak, karena kita tunggu lagi 3 menit ya kakak-kakak, kita mulai pukul 1:15. Kalau teman-teman yang lain belum bergabung kita mulai saja ya. Mohon maaf sudah hampir lewat 15 menit kita memulainya ya. Tapi Kak Kirana, Iya Kak.
Ini kan saya buka pendahuluan di bawahnya soal 2 memang otomatis ada jawabannya. Yang mana itu Kak? Yang modul Yang pertama, secara umum paradigma dapat diartikan sebagai pola model. Ada memang isinya. Memang begitu? isinya jawabannya Kak? Ada memang kah? Tidak ada Kak. Kak, saya belum bisa. Kenapa Iya. Kak? Yang kemarin kok belum bisa, Kak. Oh, kalau Kak Wiwi, ada kayaknya kita lewati sudah jika isi kuesioner Kak. Kristen. Iya, sebelumnya sudah isi kuesioner karena tidak boleh kita melewatkan itu Kak langkah-langkah harus Sudah. Sudah juga Kak. Iya. Oke, nanti coba saya tanya admin ya Kak ya. Iya. Karena tadi malam juga sudah ini katanya harus melewati itu. Nanti coba saya tanya lagi. Harus Kak kuesioner di kerja juga? Oh, tapi kita Kak Ramli bisa jiki akses kini tak? Iya. Terbuka jika Tapi- kita punya tak? Nah, ini heran nggak tuh? Waktu mau Kak kerja itu yang modul 1 di bawah Iya. sudah nomor 2 mau Kak kerja. Ada memang jawabannya memang begitu otomatis. Tidak Kak, biasanya itu kan ada tiap peserta itu Kak jawabannya. Tunggu Kak, saya persen layar dulu. Ini kan soal 1 menurut pengalaman Bapak Ibu sejauh mana yang itu malam kita bahas, toh? Iya, iya. Yang kedua, jika ada suatu otoritas. Ini di bawahnya nomor 2, ada memang secara umum paradigma dapat diartikan sebagai pola model. Oh, itu penjelasan dalam modelnya itu dalam modul Kak. Tidak ada pertanyaan di situ? Iya, nanti ada lagi nanti step selanjutnya Kak. Pokoknya kalau oke. selesai itu kita lanjut lagi selanjutnya. Oke, Iya. siap. Oke Kak, karena sudah pukul 1:15 kita mulai saja ya Kak ya, biar nanti juga bisa cepat selesai untuk ini. Sebentar, saya persen layar dulu. Oke, baik kakak-kakak sekalian, selamat datang pada pertemuan tatap maya kedua kita pada siang hari ini. Saya memohon maaf karena menyita waktu siangnya kakak-kakak pada siang hari ini yang harusnya kita manfaatkan untuk beristirahat. Tapi karena hari ini ada tatap maya kedua kita, tapi kita tetap semangat ya kakak-kakak meskipun dalam suasana yang enak untuk tidur ya atau beristirahat. Nah kakak-kakak sebelum kita memulai aktivitas tatap maya kedua kita pada siang hari ini, saya mau meminta bantuan kepada Kak Kartika untuk memimpin doa. Silakan Kak Kartika. Oke, sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa masing-masing dalam hati ya. Doa dimulai. Oke, selesai. Oke, terima kasih Kak Dini. Sebentar ya kakak-kakak, saya pasang timer dulu. Sama Bu. Ya. Oke kakak-kakak, nah pada pertemuan tatap maya kedua kita pada siang hari ini, kita masih berada di modul 1.1, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri ya, pada guru PJOK. Nah di sini kita akan dikuatkan pemahaman tak terkait bagaimana sih membuat refleksi itu sendiri. Oke, agak delay ya Kak. Nah kakak-kakak, ini merupakan kesepakatan bersama kita ya. Jadi menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat yang ada di Google Meet. Kemudian apabila ada yang ingin disampaikan, boleh silakan raise hand atau open mic ya kakak-kakak.
Kemudian gangguan teknis itu hal yang wajar ya, apalagi dalam sesi pembelajaran online. Jadi misalnya saya keluar masuk nih Kak, karena jaringan kurang bagus, itu hal yang biasa ya Kakak-kakak, karena mungkin kondisi jaringan yang tidak memungkinkan. Nah itu sangat dipahami Kakak-kakak. Oke, selanjutnya tujuan, sebentar, kayaknya delay sekali ya ini perpindahan slide saya. Nah, baik Kakak-kakak, adapun tujuan luas pada materi atau pada tatap maya kita pada pagi hari ini itu ada memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif ya. Kemudian capaian akhir dari pelatihan ini guru atau kita mampu bersikap reflektif dan melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Baik kakak-kakak sekalian, adapun tujuan atau capaian pembelajaran pada modul ini, kita setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan berkepihakan kepada murid. Nah, kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi nanti kita akan bahas, mungkin kakak-kakak kalau sudah akses modul atau sudah baca-baca modulnya pasti paham ya Kak, bagaimana sih cara menulis refleksi, nanti kita akan bahas lagi. Nah, ini adalah tujuan sesi pada siang hari ini kakak-kakak. Kita akan membahas secara luas kembali kakak-kakak terkait model penulisan refleksi framework ya. Jadi kakak-kakak kalau sudah baca atau akses modulnya pasti tidak asing mungkin dengan ini ya, kata-kata framework ya kakak-kakak. Nah, kemudian pada sesi selanjutnya kita akan menghasilkan 3 tulisan refleksi ya. Jadi nanti ada kakak-kakak bagiannya akan menulis refleksi sebanyak 3 babak. Nah, agenda data yang ini kita akan mereview kembali framework, kemudian model tulisan refleksi, yaitu menuliskan refleksi sebanyak 3 babak. Nah, agenda yang siang kita pada pagi hari ini kakak-kakak 5 menit mengingatkan kembali terkait kesepakatan kelas, tujuan sesi, penjelasan agenda pada siang hari ini. Nah, yang 10 menit itu kita pakai untuk mereview kembali model penulisan refleksi framework dan ini ya, framework Barton ya. Kemudian di 10 menitnya kita akan menuliskan model refleksi yang 2 tadi kakak-kakak. Nah, selanjutnya di 20 menit kemudian kita akan menuliskan tulisan refleksi sebanyak 3 babak. Jadi 20 babak. Babak pertama kemudian ini tulisan yang ada terkaitnya kecenderungan 5 orientasi sebagai guru PJOK. Kakak-kakak sudah ada tidak baca modulnya? Ada yang tahu tidak? Apa sih 5 nilai orientasi kita sebagai guru penjas? Ayo, apa kakak-kakak? Jadi ada 5 kalau misalnya sudah baca modul nih. Oke, nanti kita bahas ya kakak-kakak ya. Nah, nanti di babak yang kedua kita akan menuliskan refleksi pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework GIPS ya. Jadi menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan kita. Nah, ya silakan Kak. Selanjutnya di babak ketiga kita akan membuat kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Nah, kakak-kakak kita akan mereview kembali framework dan model tulisan refleksi. Jadi ada 2 kakak-kakak cara di modul yang sudah kita pelajari. Kalau kakak-kakak sudah baca ada 2 ya kakak-kakak. Yang pertama itu ada framework
Barton. Nah, di mana framework Barton ini menjelaskan W itu what, kemudian SW itu adalah so what, nah kemudian NW itu adalah know what. Ya kakak-kakak. Jadi penulisan refleksi framework Barton itu ada what, so what, dan know what. Ya kakak-kakak. Jadi apa, kemudian mengapa, kemudian sekarang apa. Ya. Jadi ada 3 jenis menuliskan framework Barton. Nah, kakak-kakak kalau apa itu, kakak-kakak menurutnya kakak-kakak seperti apa penulisan refleksi apa itu? Silakan mengangkat tangan atau boleh menuliskan di kolom komentar kakak-kakak. Jadi pada tahap what, apa kakak-kakak? Ada yang tahu? Atau belum baca modul nih? Iya, belum baca modul kakak. Oke. Baru kak selesai sibuk PPG kasihan. Oh oke, baik Kak, kalau gitu ya. Jadi kakak-kakak sekalian, dalam penulisan refleksi model framework Barton ini ada 3 tahapannya kakak-kakak. Itu ada ada what, so what, know what. Jadi apa, terus apa, sekarang apa. Nah, pada tahap what, peserta didik akan menuliskan ya pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Nah, peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan apa tindakan yang akan mereka lakukan. Itu pada tahapan what, ya, atau apa. Nah, kalau kemudian pada tahapan so what, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian yang akan menggunakan pemikirannya secara kritis. Nah, ada 2 cara yang direkomendasikan kakak-kakak di sini, yaitu analisis dan perenungan. Nah, kemudian untuk tahapan so what, peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatirannya dan tantangan apa yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Nah, ini itu jenis atau cara menuliskan refleksi framework Barton kakak-kakak. Nah, selanjutnya di sini ada model penulisan refleksi menurut Gibbs ya kakak-kakak. Nah, menurut dari segi penulisan caranya framework Gibbs itu ada mulai dari deskripsi, kemudian perasaan, lalu ada evaluasi, lalu ada analisis, kemudian ada konklusi, kemudian ada rencana tindak lanjut. Nah, kakak-kakak, kalau deskripsi itu siklusnya itu dimulai dengan pengalaman konkret, ya. Jadi kalau misalnya ini kita belajar dari pengalaman ya, kakak-kakak. Jadi misalnya kita membuat sebuah penilaian atau sebuah kesimpulan bagaimana caranya mengidentifikasi suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang. Nah, kemudian kalau perasaan ini kita mengidentifikasi apa yang menjadi pemikiran dan perasaan seseorang. Nah, pentingnya mengenali dan mengakui perasaan dan emosi yang muncul saat sesuatu terjadi menjadi tahapan penting untuk melanjutkan ke siklus berikutnya. Nah, pada tahapan evaluasi ini adalah di sini kita mencari apa yang baik dan buruk dari pengalaman tersebut. Nah, biasanya ini cenderung untuk fokus pada hal-hal buruk. Jadi jadi usaha
perlu dilakukan untuk memikirkan hal-hal baik yang didapatkan dari pengalaman tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu ada analisis di tahapan ini. Kuncinya itu di mana waktunya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tersebut. Nah, tahapan ini hampir sama ya kakak-kakak dengan framework Barton, yaitu SWOT. Nah, bagaimana seseorang mencari beberapa pemikiran kritis dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pengalamannya jika memungkinkan dilihat dari perspektif yang berbeda. Setelah dari analisis, kemudian itu ada kesimpulan. Nah, setelah menganalisis situasinya, tahapan kelima adalah sesuatu yang dapat disimpulkan, di mana tahapan ini juga hampir sama dengan SWOT. Nah, pada tingkatan cara membuat kesimpulan itu yang pertama dalam pengertian secara umum dan kedua pada tingkatan individu. Setiap kesimpulan itu dicapai dan diharapkan akan lebih terinformasikan dengan lebih baik. Selanjutnya yang terakhir itu ada tindak lanjut. Tahapan terakhir ini setelah belajar dari pengalaman, kemudian mempertimbangkan apa yang akan dilakukan jika situasi serupa muncul lagi. Nah, kemudian apakah hal yang akan dilakukan berbeda atau sama. Pada tahapan ini proses reflektif tidak akan lengkap tanpa menyatakan tindak lanjut ya kakak-kakak. Nah, tahapan ini hampir sama dengan tahapan SWOT juga dalam framework Barton ya kakak-kakak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan tuliskan refleksi ya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak akan diminta untuk menuliskan refleksi 3 babak. Nah, mari kita baca kembali mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu pada LMS. Mungkin Bapak-bapak, kakak-kakak belum sempat membaca ya. Nah, ada 5 kecenderungan kakak-kakak nilai orientasi yang ada pada modul 1.1 ini terhadap guru penjas ya. Jadi kakak-kakak boleh sambil baca kembali modulnya, saya jelaskan juga sedikit lagi terkait apa sih 5 orientasi nilai seorang guru PJOK ya. Yang pertama itu adalah penguasaan materi atau disiplin ilmu kakak-kakak. Biasanya ini juga disebut sebagai disiplin akademik yang merupakan bentuk orientasi paling tradisional dalam perkembangan kurikulum, di mana fokus utamanya adalah mengajarkan peserta didik untuk menguasai materi. Dalam pendidikan jasmani, guru dengan penguasaan materi memprioritaskan mendidik peserta didik untuk mempromosikan kemahiran mereka dalam keterampilan fisik dan kebugaran, serta pemahaman konten kurikulum yang berpusat pada materi pembelajaran. Nah, ini untuk penguasaan materi atau disiplin ilmu. Kakak-kakak boleh disimak baik-baik penjelasan saya. Nanti kakak-kakak akan diminta menuliskan refleksi apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak. Misalnya saya kecenderungan nilai orientasi saya itu adalah penguasaan materi atau disiplin ilmu. Nah, yang kedua itu ada proses pembelajaran kakak-kakak. Nah, di mana proses pembelajaran ini kecenderungan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini menyoroti prinsip-prinsip pembelajaran bagi peserta didik untuk belajar, penerapan pengetahuan dan berkembang belajar yang sistematis di luar kinerja belajar yang terampil. Dengan demikian, orientasi proses pembelajaran ini membantu peserta didik menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru. Dalam pendidikan jasmani, guru yang menempatkan nilai tinggi pada orientasi proses pembelajaran ini berusaha membuat lingkungan belajar menarik dan menyenangkan dengan membiarkan peserta didiknya belajar bagaimana cara belajar dan menerapkan pengetahuan sebagai pusat dari isi pendidikan jasmani ya kakak-kakak. Nah, kalau misalnya kecenderungan proses pembelajaran ini lebih membiarkan peserta didik belajar hanya apa yang diajarkan. Jadi kesempatan belajar memungkinkan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan mereka sebelum pada konsep atau pembelajaran yang baru. Nah, kemudian yang ketiga itu ada aktualisasi diri kakak-kakak.
Nah, pada aktualisasi diri ini orientasinya itu lebih berfokus pada peserta didik dengan pendekatan humanistik dengan cara membangun harga diri yang positif, rasa keberhasilan dan kenikmatan dalam belajar. Nah, rencana untuk memelihara pertumbuhan pribadi peserta didik atau tujuan akhir dari pendidikan jasmani itu sendiri. Nah, apakah kakak-kakak termaksud dalam aktualisasi diri atau penguasaan materi atau proses pembelajaran? Nanti kakak-kakak boleh diingat-ingat lagi saya termaksud orientasinya apa ya. Nah, selanjutnya itu ada integrasi ekologis ya kakak-kakak. Ini orientasinya ini berdasarkan pada pendekatan holistik untuk kurikulum seimbang yang memberikan pertimbangan yang relatif sama untuk kebutuhan peserta didik. Jadi materi pembelajaran, konteks pendidikan, dan masalah sosial. Orientasi integrasi ekologis ini mendorong peserta didik untuk mencari makna pribadi mereka melalui berpartisipasi dalam berbagai kegiatan fisik, menguasai pengetahuan gerak, dan meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan mereka sendiri. Jadi dengan demikian orientasi integrasi ekologis ini pada dasarnya tumpang tindih dengan orientasi ini Kak ya, aktualisasi diri dalam memenuhi potensi peserta didik dan ya, baik dari individunya maupun perubahan sosialnya. Nah, selanjutnya kakak-kakak itu ada tanggung jawab ya. Nah, pada tanggung jawab sosial ini orientasinya itu berevaluasi dari orientasi rekonstruksi sosial dalam kerangka teori orientasi nilai asli. Jadi tanggung jawab sosial ini dihipotesiskan lebih konsisten dengan tujuan guru yang dinyatakan dengan prioritas tinggi untuk kurikulum sosial daripada rekonstruksi sosial itu sendiri. Nah, itu kakak-kakak 5 orientasi nilai guru PJOK. Nah, kakak-kakak silakan menuliskan kakak-kakak itu termaksud kecenderungan kemana antara 5 nilai orientasi tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi ada yang pertama itu ada penguasaan materi atau disiplin ilmu, yang kedua ada proses pembelajaran, yang ketiga ada aktualisasi diri, kemudian yang keempat ada integrasi ekologis, dan yang terakhir ada tanggung jawab sosial. Nanti kakak-kakak untuk bisa lebih jelasnya bisa buka ininya ya, modulnya ya Kak di LMS-nya. Oke kakak-kakak, yang kedua itu menurut kakak-kakak seberapa dalam tulisan refleksi saya. Nah, apakah sudah betul itu sebuah refleksi singkat? Nah, coba kita kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, selanjutnya mari kita mencoba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Nah, kakak-kakak, saya sudah siapkan slide. Nanti kakak-kakak silakan mengisi sesuai dengan namanya ya kakak-kakak. Jadi sudah ada saya bagikan namanya juga sesuai namanya. Nanti kakak-kakak tinggal ini saja menuliskan slide-nya sesuai dengan ini tak ya kakak-kakak. Sebentar saya ini dulu. Saya bagikan dulu di kolom komentar ya Kak. Oh, kayaknya kita masih butuh akses sebentar, saya perbaiki dulu ya Kak. Oh, sebentar saya perbaiki dulu. Kakak-kakak boleh silakan saya ini di kolom chat, boleh diakses, apa sudah bisa diakses tidak kakak-kakak? Ininya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Wahyu. Ya, Kak, baru menyimak grup. Soalnya berhubung saya koordinator kecamatan, Kak. Jadi tadi ada pembahasan pengambilan perpanjangan SK kontrak yang P3K, Kak. Oke Kak, it's okay Kak, tidak apa-apa. Sebentar Kak. Saya kira malam, Kak, Zoom-nya, Kak. Iya Kak, ini Ki, saya ambilnya siang Kak. Oh, iya, Kak. Bagaimana dengan teman yang mengajar, Kak? Dan ada beberapa teman juga di grup ini yang sementara mau ambil SK, Kak. Iya, tadi sudah ada Kak Rahman sudah konfirmasi ke saya Kak. Itu nggak apa-apa Kak. Nanti kan sudah komunikasi juga, ada kegiatan lain juga itu bisa diatur Kak Insya Allah. Jadi bagaimana itu, Kak? Soalnya saya yang dampingi, kan saya ketuanya, Kak. Saya yang dampingi Kak Rahman untuk ambil SK-nya di BKD, Kak. Gimana itu? Iya, enggak apa-apa Kak. Nanti saya bisa ini konfirmasi ke admin, bilang ada kegiatannya. Yang penting Kakak sudah konfirmasi ke saya. Kak. Iya Kak. Silakan Kakak-kakak sudah bisa dibuka ininya. Apa itu, Kak? Ada di link komentar itu Kakak-kakak, silakan diisi. Kita isi sesuai dengan ini Kak ya. Kita isi sesuai dengan nama tak. Sudah ada Kakak-kakak? Jadi di slide pertama itu ada punya Kak Hartawati, kemudian di slide yang kedua ada Kak Herdiansyah, di slide yang ketiga ada Kak Rostina, kemudian di slide selanjutnya ada Kak Salwia, di slide selanjutnya ada Kak Hardianto Umar, kemudian ada Kak Kartika, lalu ada Kak Dini ya, silakan. Oke Kak Dini sudah mulai mengisi. Nah kakak-kakak instruksinya itu seperti ini. Kakak-kakak akan diminta untuk membuat tulisan refleksi 3 babak. Jadi per babak ya kakak-kakak ya. Nah, kita akan menulis analisis refleksi menggunakan deskripsi framework GIPS ya. Nah, setelah 3 babak selesai, kita akan diminta untuk membaca tulisan refleksi dari rekan lain untuk memberikan umpan balik terhadap tulisan refleksi yang dibuat sama rekan-rekan kita. Nah, ini kakak untuk babak pertama, kakak-kakak silakan menuliskan apa sih kecenderungan orientasi kakak. Jadi kita tulis misalnya saya orientasinya itu kecenderungan kepada penguasaan materi ya. Kenapa bisa kita pilih? Kita lebih kecenderungan ke orientasi atau penguasaan materi. Disiplin ilmu, maaf tadi disiplin ilmu. Nah, yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Apa bukti pengalaman yang terkait nilai orientasi tersebut? Itu ya kakak-kakak. Silakan untuk babak yang pertama. Saya cek lagi siapa yang sudah mengisi. Di sini yang sudah ada yang akses. Sudah ada Kak Dini, siapa lagi? Kak Wiwi, Kak Kartika juga. Silakan dicari namanya ya kakak-kakak.
Ayo apa nilai? Kalau misalnya masih agak bingung nilai orientasi ini apa, boleh saya tampilkan dulu untuk modulnya Kakak. Sebentar saya cari dulu. Modul. Saya kirim ke grup, kakak-kakak bisa lihat ya. Ada 5 kecenderungan nilai orientasi guru PJOK. Kakak-kakak cenderung kemana? Penguasaan materi atau ke ini? Nanti kalau sudah baca modul kakak-kakak pasti bisa paham ya Kak. Kalau belum baca modul memang agak masih sulit ya Kak untuk membayangkan seperti apa. Ada beberapa penjelasannya saya kirimkan di ini ya, di kolom chat, nanti kakak-kakak bisa baca. Kakak-kakak termaksud kecenderungan masuknya di nilai orientasi yang mana, baru kakak-kakak bisa lanjut mengisi. Kalau misalnya belum tahu, kakak-kakak ini masih agak bingung, jadi belum bisa mengisi refleksinya ya Kak. Kita cek siapa yang mengisi. Belum ada nih Kak yang mengisi nih. Kak Erdiansyah. Ayo Kak Wiwi. Kak Sinar. Kak Kartika, ayo Kak. Boleh dibaca-baca dulu ininya. Kakak termaksud nilai kecenderungan nilai orientasinya apa? Jadi ada 5. Kakak baca-baca dulu. Kakak termaksud orientasi, termaksud ke dalam kategori nilai orientasi apa? Buat kakak-kakak yang bergabung, yang baru bergabung, saya mengirimkan ini ya. Oke, kata Kak Wahyu, saya belum paham. Kak Wahyu, di sini kita diminta untuk membuat refleksi dengan ada 3 babak sesuai dengan pertanyaan pemantik yang ada di layar yang saya tampilkan. Nah, itu kakak jawab apa kecenderungan nilai orientasi. Nah, nilai Kak Wahyu sudah baca modul belum? Kalau belum baca modul, kakak bisa lihat di WhatsApp. Di situ ada 5 nilai orientasi yang saya kirimkan di grup. Kakak bisa baca dulu sebelum kakak mengisi ininya. Karena kalau misalnya belum tahu 5 orientasi itu memang belum bisa mengisi kakak. Jadi silakan dibaca dulu baik-baik ya Kak. Nanti kalau masih ada yang kurang paham, boleh silakan tulis di kolom komentar atau silakan resen ya Kak. Gimana Kak Wahyu, aman Kak? Sementara saya baca-baca modulnya, Kak. Siap Kak.
Kayaknya ada, tunggu, Kak Syahrudin. Misalnya kalau misalnya saya nilai orientasi saya itu adalah disiplin ilmu. Kenapa saya memilih disiplin ilmu? Karena saya mampu memberikan dan menyampaikan terkait seluruh pengetahuan dan pengalaman saya dalam mengajar, misalnya seperti itu kakak-kakak. Yo kakak-kakak, jangan lupa diisi kakak-kakak. Atau mau langsung open mic biar lebih mempermudah? Oke, masih ada ya, sebentar Kak, saya ini dulu. Saya copy lagi linknya ya. Kalau misalnya ada yang nggak bisa akses, boleh silakan open mic Kak, langsung ini. Kak, boleh langsung diisi. Pakai Kak Sumangge pakai laptop tidak? Oke, kalau misalnya tidak. Pakai. Saya pakai laptop. Ya Kak, kalau pakai laptop langsung klik linknya. Setelah itu Kakak tinggal cari namanya. Cari Kinamata di slide-nya. Soalnya saya pakai HP juga, Iya. pakai laptop juga. Saya masuk Meet ini pakai laptop, HP, sambil saya lihat modul juga di laptop. Oh oke. Kak Sumangge berarti harus join dulu, tapi nggak apa-apa Kak. Kalau gitu Kak Sumangge boleh mengutarakan secara langsung nih. Menurut Kak Sumangge, apa sih kecenderungan nilai orientasi Kakak sebagai guru PJOK? Ya sebagai bahan ini pembelajaran kita, apakah apa yang kita sudah ajarkan itu sudah mencapai sasaran yang kita yang akan kita tuju kepada anak murid kita, seperti itu. Ada 5 Kak, ada 5 nilai orientasi. Misalnya Kakak ada penguasaan materi atau disiplin ilmu, kemudian ada proses pembelajaran, aktualisasi diri, integrasi ekologis atau tanggung jawab. Ada 5 Kak. Yang mana menurutnya Kakak yang lebih kecenderungannya? Kalau saya sih sebenarnya penguasaan materi dulu. Okay. Sebenarnya. Kenapa Kak baru membuat nilai orientasi Kakak sebagai penguasaan materi atau ini disiplin ilmu? Iya, karena jangan sampai gini, kita mengambil targetnya anak-anak didik kita terlalu ketinggian dari apa yang kita mau sasarankan. Oke. Ya seperti saya, anak SD tidak mungkin saya materinya, saya harus dalami dulu materi anak SD sebelum ke atas lagi gitu. Oke, berarti Kak Sumangge lebih kecenderungan nilai orientasinya itu kepada penguasaan materi terlebih dahulu ya Kak ya? Iya, baru kita ke atas. Betul. Ya. Jadi
Terima kasih Kak Sumanggi jawabannya ya. Nah, berarti menurut Kak Sumanggi saya harus tahu dulu, menguasai dulu materinya Kak sebelum saya masuk kepada ke tahap selanjutnya. Tidak mungkin saya memberikan materi kepada anak SMP, tapi saya tidak paham dulu terhadap materi apa Betul, yang seperti itu. Ya, saya bawakan. betul seperti itu. Nah. Terima kasih Kak Sumanggi. Nih di sini sudah ada siapa nih yang sudah ada Kak Dini nih. Kak Dini. Oke. Kak Sinar gimana Kak Sinar, sudah bisa akses? Kak Kartika sudah bisa dipahami Kak Kartika? Belum terlalu, Kak. Oke, Kak Ini yang Kartika. pertanyaan pemantiknya yang 3 ini, Kak Di, yang Ya, apa betul, kecenderungan nilai orientasinya? Ya. Nanti tadi kayak Dipilih Kak salah Sinar, satu dari yang 5 itu ya, Kak? ya boleh 1 atau boleh 2 terserah Kakak. Yang mana yang menurut Oh Kakak iya. nilai orientasi itu yang mana? Yang lebih Kakak miliki di diri Kakak sebagai guru penjas? Ya, sementara ini, Kak, sementara mengetik. Oke Kak, kakak-kakak yang lain ditunggu ya. Oleh kita baru 1 babak, masih ada 2 babak lagi. Semangatku. Kak ini mau bertanya. Iya Kak, silakan. Kak Sinar, silakan. Ini yang refleksinya Kak, babak 1, babak 2, sama babak 3 diisi dengan ini, pertanyaannya yang ini Kak, yang pemantik. Iya, tapi diisinya yang 3 pertanyaan pemantik ini diisinya di babak 1 dulu Kak. Kan ada 3 Kak, jadi pertanyaan pemantik ini diisi di babak 1 dulu, karena kita masih di babak 1 dulu Kak. Oh iya. Oke Kak Sinar. Iya, kasih Kak. Iya. Kak Bambi, silakan Kak Bambi. Kak, coba lihat deh, cocok maka itu yang babak pertama. Coba lihat babak pertama kok. Kak Ramli. Masuk atau tidak? Sebentar Kak. Kak Ramli masuk tapi kecil Kak, sebentar. Saya perbesar dulu ya. Bagaimana caranya sebesar itu yang tidak tahu Kak? Oke, Kak Bambi ya. Cocok itu. Ya, betul Kak. Jadi Kak Bambi nilai ini ya. Baru Kak, buka-buka sambil buka modul. Iya Kak, nanti boleh dibaca-baca kembali modulnya ya, Iya. orientasi pengembangan karakter. Dari pengembangan Ajari kan nanti Ramli. Siapkan aku. Sama-sama kita belajar kan. Iya Kak, kita sama-sama belajar ya. Ya, yang sudah ada mengisi di sini tadi Kak Sumangge juga sudah mengutarakan dia Kak Sumangge nilai orientasinya itu disiplin penguasaan diri ya. Kemudian Kak Dini juga sudah ada nih Kak Dini, ya Kak Kartika juga. Kemudian Kak Dini juga. Kalau Kak Dini kecenderungannya itu dia aktualisasi diri ya. Kemudian learning process. Mengembangkan karakteristik dan kemampuan dan membuat lingkungan yang menarik. Oke Kak, Masya Allah. Apa lagi nih? Kita lihat lagi. Next, siapa? Rabe, Kak.
Ini bisa dikirim satu-satu anunya kah? Apanya Kak? Yang babak pertamanya boleh dikirim dulu. Iya boleh Kak, babak pertamanya dulu memang yang diisi Kak, nanti babak keduanya yang setelah selesai semua nanti kita ke babak kedua lagi. Yang Jangan kirimnya ini yang tanda apa? Kenapa? Kenapa Kak? Bagaimana caranya dikirim? Oh, Kakak ini secara otomatis Kak. Kakak nggak perlu kirim, secara otomatis Kak ininya. Kakak nulisnya di Saya situ. sudah isi. Iya, saya sudah baca Kak, saya sudah baca. Sedikit, Kak. Iya, saya udah baca punyanya Kak ini, Kak Kartika. Orientasi pembelajarannya Kak Kartika itu berpusat pada peserta didik ya. Iya. Iya, cocok nih Kak, aman nih Kak. Nggak perlu jika kita kirim, aman. Oke Kak Kartika, terima kasih. Iya Kak. Selanjutnya siapa lagi ya? Kak Dini, Kak Kartika juga sudah, Kak Ramli, Kak Sumangge. Ayo kakak-kakak yang lain. Kalau gitu saya tunjuk satu orang lagi untuk membacakan ininya, baru kita melangkah ke babak selanjutnya ya. Kak Wahyu tadi izin karena dia ada ini. Kak Wiwi, kalau Kak Wiwi kecenderungan nilai orientasinya Kak Wiwi sebagai guru penjas itu apa Kak? Kalau Kak Wiwi dari 5 nilai orientasi itu Kak Wiwi kecenderungannya kemana? Sementara mengetik ini Bu. Oh oke. Ya. Kalau gitu saya ke Kak Sinar. Di sebelah sekolahnya Pak, di Matungindo iya. Iya. Kalau Kak Sinar nilai orientasinya termaksud dari 5 itu yang mana Kak? Iya, halo Kak. Iya, kita termaksud yang mana Kak Sinar? Iya, sementara juga ini Kak, sementara mengetik. Oke deh. Kak Syahrudin. Kak Syahrudin peserta PKG juga untuk kelas 024 ya? Kak Syahrudin. Iya, Kak Syahrudin. Kak Syahrudin ini bukan anggota, bukan ini ya. Kak Syahrudin ini teman kelas saya ini. Kenapa ada masuk di sini Kak Syahrudin? Oke, kakak-kakak sambil menunggu, kita lanjut ke babak selanjutnya ya, karena waktunya sudah ini. Di babak yang kedua, kakak-kakak akan diminta karena masih banyak yang belum menyelesaikan ininya, jadi kita ini ya untuk membacakan 2 slide ke bawahnya ya, yang baru selesai itu baru Kak siapa? Kak Sinar juga sudah, kemudian Kak Kartika, lalu Kak Dini ya. Oke, coba kalau gitu saya ke Kak ini dulu deh. Ke Kak Sinar. Boleh dibacakan ke teman-teman yang lain. Kalau Kak Sinar nilai orientasinya cenderung kemana Kak Sinar? Iya, halo Kak. Iya. Kak Sinar termaksud kemana Kak Sinar nilai orientasi? Nilai orientasinya kalau menurut saya Kak ya masuk di kebugarannya Kak, kesehatan siswa.
kesehatan siswa ya. Berarti Iya. kakak ininya kecenderungannya itu ke ini ya, Kak. Ya, Oke, berarti kesehatan dan kebugaran ya Kak ya. iya, kesehatan kebugaran siswa Kak. Oke, tapi kalau dari nilai orientasi yang ada Kak 5 tadi itu Kakak termaksud yang mana? Kalau yang nilai orientasinya itu masuk di aktualisasi diri Kak. Oke, berarti Kakak Dan termaksud itu kepada peserta didik. Oke, berarti Kakak termaksud kecenderungan orientasinya itu kepada aktualisasi diri ya Kak. Iya. Oke Kak Sinar, terima kasih. Oke kakak-kakak, lagi Kak Kartika juga tadi sudah, kemudian Kak Bambi. Kak Dini. Kak Dini, boleh dibacakan Kak Dini, refleksi babak pertamanya. Kak Dini memilih nilai orientasi yang apa nih Kak? Kalau saya kecenderungan saya di orientasi nilai aktualisasi diri dan learning proses. Oh oke. Kenapa Ya. bisa Kak kita memilih nilai orientasi itu yang menggambarkan dirinya Kak Dini? Ingin mengembangkan karakteristik peserta didik, kemampuan murid dalam bersikap mandiri, bertanggung jawab, dan membuat lingkungan yang lebih menarik. Oke, Masya Ya. Allah, terima kasih Kak Dini ya. Jadi ada dua nilai orientasi yang menggambarkan Kak Dini ya. Ada orientasi nilai dan learning proses ya. Oke Kak Dini, baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada babak yang kedua. Kita akan mengenal kembali kakak-kakak terkait roda emosi ya. Jadi ada bermacam-macam untuk emosi kakak-kakak, mulai dari amarah, ada sedih, terkejut, gembira, ada cinta dan takut. Sambil saya bacakan ini kakak-kakak boleh sambil mengisi ya ininya slide yang tadi untuk babak pertama. Ya, jadi ada beberapa emosi-emosi yang dapat kita rasakan kakak-kakak, amarah, kemudian sedih, terkejut, gembira, lalu ada cinta, kemudian ada rasa takut. Nah itu lagi sedih itu lagi, terkejut, kemudian 6 tadi itu terbagi-bagi lagi kakak-kakak ya. Sedih kalau kita kecewa, malu, terpinggirkan, rasa putus asa. Selanjutnya rasa kecewa lagi, ada lagi ininya pembagiannya, ternyata ada hampa, kemudian kalau malu ada sesal, ada rasa bersalah, ada rasa terasingi. Nah kalau misalnya keputusasaan ada kita merasa sayu atau merasa pilu ya kakak-kakak. Jadi ada berbagai macam rasa atau emosi atau perasaan ya yang kita rasa ya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak di babak kedua kita akan diminta untuk menuliskan perasaan, kemudian evaluasi atau analisis ya kakak-kakak. Nah, mari kita melanjutkan kembali kakak-kakak dalam menuliskan refleksi seperti apa tahapan perasaan, evaluasi, analisis, dan dari framework GIPS ya. Kita akan menggunakan roda dari emosi yang menggambarkan perasaan kita. Nah, kakak-kakak sepertinya belum membaca modul kembali. Ya. Jadi saya akan sedikit menggambarkan kakak-kakak terkait penulisan ini ya, penulisan refleksi terkait ini framework GIPS ya, bagaimana kakak-kakak. Jadi menurut GIPS itu kakak-kakak penulisannya itu dengan cara perasaan, lalu evaluasi, kemudian ada analisis ya kakak-kakak. Sebentar saya kirimkan dulu ininya, nanti kakak-kakak bisa baca-baca ya.
Nah, kakak-kakak untuk di perasaan itu dalam penulisan model ini framework Gibbs itu yang pertama apa yang perasaan apa yang muncul saat saat ini yang kita rasakan. Kemudian apa yang muncul di pikiran kita saat ini. Kemudian apa, bagaimana emosi, keyakinan, nilai kebijakan universal atau pola pikir yang mempengaruhi pada kejadian yang kita alami. Kemudian apa yang dirasakan oleh orang lain pada kejadian yang saat ini kita alami. Kemudian apa pendapat kita tentang kejadian pembelajaran yang sudah kita alami. Itu pada perasaan kakak-kakak. Nah, selanjutnya pada evaluasi bagaimana hasilnya atau fokus pada hal positif dan negatif meski salah satunya akan lebih mendominan ataukah perasaan negatif yang mendominan ataukah perasaan positif yang lebih mendominan. Nah, apa hal baik dan buruk dari pengalaman atau kejadian yang telah kita alami. Kemudian apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang tidak berjalan dari proses pembelajaran yang sudah kita lalui kakak-kakak. Nah, apa kontribusi yang sudah kita berikan, yang baik, yang buruk. Nah, itu adalah masuk di evaluasi. Kemudian apakah kita sudah merasa bahwa kita sudah bisa menyelesaikan masalah yang kita alami dengan baik. Lalu apakah kita merasa bahwa respon yang kita berikan pada kejadian positif yang kita alami sudah baik. Itu untuk evaluasi. Nah, kemudian pada proses analisis di sini kita diminta atau gambarannya itu seperti apa yang membuat peristiwa atau pembelajaran yang kita alami berjalan dengan baik maupun nah, kemudian bagaimana teori yang kita tahu menjelaskan atau berhubungan dengan apa yang terjadi. Bagaimana pengalaman yang kita rasakan jika dibandingkan dengan teori atau literatur yang ada. Nah, penelitian teori atau model yang kita dapat membantu memahami kejadian atau pembelajaran yang kita alami. Nah, adakah cara lain untuk menanggapi atau merespon kejadian ini? Nah, kakak-kakak nanti untuk boleh lebih lanjutnya kakak-kakak saya kirimkan lagi di grup. Kakak-kakak boleh baca dulu sambil mengisi ini ya babak kedua tadi. Sebentar. Oke, ada yang mengangkat tangan? Sebentar kakak-kakak. Saya cek dulu siapa yang mengangkat tangan. Kak Ramli, ya Kak Bambi. Kenapa Kak Bambi? Kak, kembali dulu ke babak pertama, Kak. Ke babak pertama. Bentar, Kak. Oke, silakan Kak, ini babak pertamanya. Ya, tiga pertanyaan, Kak. Satu aku jawab, baru selesai nih. Kakak, satu Ji, apa kecenderungan orientasinya kita pilih salah satu dari 5. Iya. Setelah itu kita tuliskan, Kak. Apa yang menuliskan kakak, misalnya kenapa saya pilih ini karena ini. Oh, tidak dibahas tadi Kak, yang 2-3-nya tidak dibahas Ji. Satu tadi pembahasan. Betul, tapi 2-3 harus dikerja. Iya. Oke, siap Kak, makasih banyak. Iya, nah Kak, sama-sama Kak. Nah, selanjutnya kita masuk ke babak kedua lagi Kak. Di babak kedua ini, di sini kakak-kakak silakan menuliskan kembali apa dan bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi tak. Apa yang mempengaruhi? Ya kakak-kakak emosi, keyakinan apa yang emosi apa, keyakinan apa yang kita rasakan terhadap nilai orientasi yang sudah kita tulis. Nah, kemudian kaitkan pengalaman yang sudah kita tulis sebelumnya pada hal-hal baik yang buruk yang sudah terjadi. Silakan kakak-kakak dengan pertanyaan pemantik yang sudah ada. Silakan kakak-kakak kembali menuliskan di babak yang kedua. Siap Kak Dini, siap Kak Sumangge, silakan. Kita cek siapa yang sudah menuliskan. Kak Dini juga sudah mulai.
Oke, Kak Kartika juga sudah mau menulis. Kak Wiwi juga. Kak Sinar juga sudah mau menulis. Oke. Sambil menunggu kakak-kakak menuliskan refleksi, jangan lupa ya kakak-kakak diisi di modul ta. Kita baca baik-baik apa yang instruksi apa yang diberikan, itu ada di modul 1.1D2 ya, refleksi, framework dan model-model refleksi. Jadi jangan lupa kakak-kakak. Oke, Kak Sina sudah mulai mengisi. Kak, tapi Kak, Iya, Kak. ini pertanyaan pemantiknya satu dibahas atau dipilih toh, nanti diisi kalau dia Iya, Kak, misalnya apa bagaimana emosi keyakinan yang nilai orientasi apa tadi yang sudah kita tulis. Nah, kenapa Ki bisa memilih itu, kemudian apa yang kita rasakan, emosi atau keyakinan apa yang kita rasakan. Oke. Kak Sinar tiba-tiba hitam nih punyanya. Emosi atau keyakinan Kak Kartika. Maaf Kak, salah pencet. Kak, saya merasa puas dulu.
Bisa mengembangkan karakter. Oke. Oke, di sini yang sudah ada mengisi Kak Bambi sudah hampir selesai. Kemudian Sedikit lagi, Kak. ya, Kak Dini juga sudah hampir. Kak Kartika juga. Ayo Kak Sinar, Kak Wiwi. Langsung aja Kak Sinar, langsung ke babak kedua ditulisnya ya. Nggak apa-apa gitu Kak, salah. Salah. Gak apa-apa Kak, nanti saya perbaiki. Oh iya Kak. Bersen itu. Sudah saya perbaiki Kak. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya coba mau ke tadi Kak Dini sudah. Siapa yang bergabung ya? Kak Herdiansyah bisa dengar suara saya? Kak. Ya Kak, Kak Herdiansyah, di babak kedua ini Kakak apa sih tadi nilai orientasinya apa Kak dari 5 tadi? Belum saya tadi yang itu Kak, karena pas saya kasih pindah zoom di laptop tidak muncul ke anunya. Oh oke. Karena lagi di perjalanan tadi Kak. Oh iya, saya kirim ulang linknya Kak Di. Iya Kak. Nanti untuk nilai orientasinya bisa cek di modul ya Kak, atau ada saya kirim di grup ya Kak. Iya Kak. Oke Kak, sudah kirim ini ya Kak, boleh diakses ya. Coba Kak, siapa lagi nih yang ada? Kak Hartawati, bisa dengar suara saya Kak Hartawati? Siap, bisa Kak. Oke Kak Hartawati baru bergabung ya? Iya, mohon maaf tadi saya jemput anak saya pulang sekolah dulu. Iya Kak, oke enggak apa-apa. Kak Hartawati, saya manggilnya apa nih? Kak Wati atau Kak siapa? Kakak saja. Oh Kakak saja, oke Kak. Kak, tadi Kakak sudah ini kita sudah membahas terkait 5 nilai orientasi dari seorang guru PJOK. Menurut Kakak termaksud salah satunya itu nilai orientasinya yang mana Kak dari 5 tadi? Ya. Kalau saya berorientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran, yang kedua itu membentuk pola pikir yang positif, dan yang ketiga adalah membentuk karakter peserta didik yang sehat dan aktif. Oke, berarti Kakak termaksud ini ya, kecenderungan nilai orientasinya itu aktualisasi diri ya Kak? Oke Kak. Nah, selanjutnya Kak Hartawati, di sini di babak kedua, bagaimana emosi, keyakinan Kakak atau nilai, pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi yang tadi sudah kita pilih Kak? Apa yang mempengaruhi Kak?
terkait mulai dari emosi tak, keyakinan tak, atau pola pikir tak? Mohon maaf kurang terdengar dengan baik karena ini Oh, iya. anak-anak lagi main di ruang. Oke, boleh silakan dibaca di slide saya Kak untuk pertanyaan pemantik yang pertama. Siap, saya baca dulu. Iya, siap Kak. Nanti boleh silakan diakses ininya ya, Google Slide-nya ya Kak, yang ada di kolom komentar yang sudah saya kirimkan. Siap, siap. Saya baca dulu, Kak. Ya, terima kasih Kak Harsawati. Ya, terima kasih kembali, Kak. Selanjutnya kakak-kakak coba saya mau ini dulu ke Kak Ramli. Kak Ramli, di babak kedua ini Kak Ramli boleh sampaikan ke teman-teman apa jawaban dari Kak Ramli? Oke, siap Kak. Jawabanku, aku terbaca kalau kacamata Kak, buta Kak. Siap Kak. Emosi, keyakinan, nilai, dan pola pikir sangat mempengaruhi kecenderungan orientasi dalam proses pembelajaran. Setiap faktor ini memainkan peran penting dalam membentuk pendekatan guru dan siswa terhadap pembelajaran yang kemudian mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan materi tujuan dan lingkungan belajar. Jika emosi, keyakinan, nilai, dan atau pola pikir cenderung berfokus pada keberhasilan akademik yang terukur, baik dari sisi guru maupun siswa, orientasi hasil akan lebih dominan. Guru akan merasa perlu untuk menekan siswa mencapai target kurikulum dengan cepat. Dan siswa juga lebih fokus pada nilai atau peringkat sebagai ukuran kesuksesan. Jika guru dan siswa memiliki emosi positif, keyakinan bahwa proses pembelajaran adalah penting, nilai-nilai yang menghargai eksplorasi, serta pola pikir yang berkembang. Gitu Jika. Oke Kak, terima kasih. Kakak-kakak yang lain boleh kita beli reaction tepuk tangan yang gemuruh untuk Kak Bambi. Oke, alhamdulillah 2 juta tepuk tangan. 2 juta lebih ya Kak. Oke, Kak Bambi berarti kita harus memiliki emosi ya atau pemikiran yang positif ya Kak ya. Di mana pemikiran positif itu bisa memberikan dampak yang baik bagi diri sendiri, kemudian kepada siswa-siswa kita ya. Kalau misalnya kita tidak berpikir positif, nanti bisa jadi kita tidak bisa fokus terhadap peserta didik dan tidak fokus juga pada pembelajaran. Seperti itu ya Kak Ramli? Kak Bambi, seperti itu ya Kak? Mungkin sinyalnya lagi kurang bagus ya. Oke deh kakak-kakak, saya baca lagi, siapa lagi ya? Kak Sinar, sudah Kak. Oke, coba Kak Kartika. Menurut Kak Kartika, bagaimana untuk di babak kedua ini, Kak? Emosi dan keyakinan pola pikir emosional yang tinggi mempengaruhi kecenderungan orientasi dalam pembelajaran. Pembelajaran sosial emosi penting untuk diterapkan di sekolah agar siswa dapat berkembang secara sosial dan emosional bersamaan dengan perkembangan akademiknya. Oke, terima Itu kasih menurut saya, Kak. Oke, kakak-kakak boleh kita berikan tepuk tangan yang gemuruh juga nih untuk Kak Kartika. Ada 2 juta ya Kak? Iya. Dari kata Kak Bambi saya diberikan tepuk tangan 2 juta Kak. Oke, tadi juga hampir sama ya Kak. Jadi emosi itu sangat penting ya dalam proses pembelajaran, apalagi berpengaruh ya dengan akademik siswa. Kalau apalagi kan kalau pengalaman dari saya, siswa saya itu banyak yang kemudian kan, ada yang kadang suka isi-isian, ada yang mood-nya suka marah-marah. Nah, itu bisa jadi mempengaruhi proses berjalannya proses pembelajaran ya Kak ya. Kalau misalnya kontrol emosi yang tidak dapat dikontrol oleh siswa-siswa kita ya. Jadi dapat merusak ataupun mengubah proses pembelajaran yang kita jalankan.
Oke, terima kasih Kak Kartika. Baik kakak-kakak, sambil menunggu kakak-kakak menuliskan babak kedua, kita lanjut ke babak yang ketiga ya kakak-kakak. Ini tadi sudah berbagi Kak Ramli dan Kak Kartika berbagi terkait penulisan refleksinya. Nah, kakak-kakak untuk di babak yang ketiga ini, kakak-kakak silakan mengisi kembali di slide-nya, itu ada di slide yang babak ketiga. Di sini kita akan pembelajaran pertanyaan pemantiknya itu kakak-kakak pembelajaran bermakna yang Kecil mana kuliah ini. kita simpulkan dari refleksi dua babak sebelumnya. Kecil nah. Nah, seperti apa gambaran yang ada di kepala kakak-kakak tentang guru PJK yang baik setelah mengetahui 5 orientasi yang sudah tadi. Tapi Kak putus-putus suara Atak Kak. Oh ya, sebentar Kak. Suara saya terdengar jelas Kak? Iya. Oke kakak-kakak, nanti di babak ketiga kakak-kakak silakan kembali mengisi di Google Slide, mengisinya di yang 3 babak itu ya, yang terakhir kakak. Nah, dengan menjawab pertanyaan pemantik yang ada di slide yang sudah saya tampilkan. Di situ ada 3 pertanyaan yang kakak silakan jawab. Nah, pertanyaan pertama itu pembelajaran bermakna yang bisa disimpulkan dari 2 refleksi 2 babak sebelumnya. Apa yang kakak-kakak bisa sampaikan terkait menulis refleksi sebelumnya dengan menggunakan 2 model framework Gibbs dan Button ya. Nah, yang kedua seperti apa gambaran yang ada di kepalanya kakak-kakak sekalian tentang guru PJOK setelah mengetahui 5 nilai orientasi yang sudah kita jelaskan tadi sebelumnya. Nah, apa yang akan kakak-kakak lakukan atau ubah pada diri kakak-kakak selaku guru PJOK selanjutnya? Silakan kakak-kakak diisi di babak yang ketiga ya. Kita lihat siapa yang sudah mulai menuliskan. Oke, Kak Herdiansyah juga sudah mulai menulis. Oke, Kak Kartika juga sudah.
Kak Hartawati sudah selesai menuliskan untuk babak ketiga? Belum Kak, ada teman bertanya. Oke Kak. Ada yang ingin ditanyakan Kak? Sementara saya lihat modul yang kita kirim. Oke deh Kak, silakan dilanjutkan ya. Oke kakak-kakak, karena waktunya juga sudah ini, kita coba masuk kembali ke kita akan berbagi kembali untuk refleksi 3 babak ini ya. Kakak-kakak, coba saya baca dulu. Coba Kak Wiwi boleh dibacakan ke teman-teman yang lain terkait refleksi penulisan di babak ketiga ini, silakan Kak. Ya Kak. Aduh kecilnya. Saya belajar bahwa pembelajaran bermakna melibatkan pemahaman mendalam dan aplikasi langsung dari konsep
dari konsep-konsep yang diajarkan. Ini membantu siswa untuk mengaitkan materi dengan pengalaman mereka sendiri dan memahaminya dengan baik. Sebagai guru PJOK harus memiliki orientasi nilai yang kuat. Salah satunya adalah kepedulian yang menunjukkan perhatian dan dukungan terhadap kesejahteraan fisik dan mental siswa. Oke, Kak Wiwi, kemudian Kak Wiwi seperti apa gambaran yang ada di kepala Kak Wiwi tentang guru PJOK yang baik? Setelah Kak Wiwi mengetahui 5 orientasi yang Kak Wiwi tadi sudah sebutkan. Kenapa, Bu? Bagaimana gambaran di kepalanya Kak Wiwi terkait guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 orientasi guru PJOK, Kak? Harus memiliki rasa kepedulian yang menunjukkan perhatian dan dukungan terhadap kesejahteraan fisik dan mental siswa. Oke. Nah, Kak Wiwi, kalau yang ini apa yang Kak Wiwi mau ubah pada diri Kak Wiwi sebagai guru PJOK? Oh, masih ada. Oh, 3, Kak. Boleh langsung aja disebutkan aja Kak Wiwi. Ya. Nah, boleh langsung aja Kak diucapkan aja Kak secara lisan. Apa yang perlu Kak Wiwi ubah dalam diri Kak Wiwi sebagai guru PJOK untuk ke depannya? Meningkatkan kepedulian, lebih memperhatikan kondisi fisik dan mental siswa. Oh, oke. Berarti Kak Wiwi nanti mau meningkatkan kepekaannya ya terhadap lingkungannya, terutama kepada siswa-siswanya ya. Iya, Kak. Kak Wiwi ngajarnya di ini ya, di mana, di SD? Iya, di SD. Oh, oke, di SD. Oke, Kakak, kita beri 20 juta tepuk tangan untuk Kak Wiwi. Oke, satu lagi ya kakak-kakak. Saya coba cek. Kalau Kak Dini sudah selesai matikan. Kak Dini sudah selesai menuliskan Kak Dini? Oh iya Kak, sudah. Coba boleh Kak Dini disampaikan ke teman-teman yang lain bagaimana sih Kak Dini terkait pertanyaan pemantik dari babak ketiga ini? Yang bisa, kedengaran suaraku? Ya, kedengaran Kak, bagus Kak. Iya. Yang bisa saya simpulkan adalah saya sebagai guru PJOK harus semakin kreatif dalam memberikan pengajaran kepada peserta didik, menggunakan berbagai strategi dan model pembelajaran yang lebih menyenangkan agar peserta didik merasa senang terutama lingkungan di sekolah. Kemudian yang akan saya lakukan atau mengubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK yaitu senantiasa berkolaborasi, aktif mencari informasi mengenai pembelajaran yang menyenangkan terutama kepada peserta didik dan menjadi guru profesional. Oke, kita beri tepuk tangan yang gemuruh juga nih buat Kak Dini. Masya Allah. Walaupun di siang-siang begini kakak ya, alhamdulillah kakak masih tetap antusias dalam mengikuti summit kita pada siang hari ini. Oke, jadi Kak Dini ingin lebih menerapkan pembelajaran yang interaktif ya Kak ya. Kemudian ini lebih banyak berkolaborasi bersama rekan-rekan sejawat ya Kak ya. Betul sekali Kak Dini ya. Apalagi kan di tengah gempuran teknologi, kita selaku guru juga harus bisa
lebih kreatif untuk bisa membuat peserta didik kita lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang kita berikan, apalagi dalam proses pembelajaran PJOK ya kakak-kakak. Nah, kemudian kalau kita berkolaborasi bersama rekan-rekan sejawat itu kita bisa mendapatkan banyak ini kakak-kakak. Selain dari masukan, kita juga bisa melihat ya bagaimana cara rekan-rekan sejawat kita mengajar atau bagaimana cara dia mengajar, bagaimana cara dia membangun kelasnya biar lebih interaktif misalnya seperti itu. Jadi kita bisa menjadikan referensi ya untuk bisa kita terapkan juga dalam proses cara mengajar kita kelak nanti mungkin bisa lebih menyenangkan lagi. Oke, terima kasih Kak Didi. Baik kakak-kakak sambil kakak-kakak menuliskan kembali ininya, bagi yang belum selesai silakan dituliskan lagi ya Kak ya. Oke Kak, sebentar saya balas dulu WA-nya Kak Arhaman. Iya Kak, silakan. Oke, kakak-kakak, ya ini tadi sudah ya, sudah ada Kak Dini dan ada Kak siapa? Kak Wiwi yang berbagi terkait ininya hasil penulisan refleksinya. Nah, kakak-kakak kita sudah masuk pada penutup pada siang hari ini. Kakak-kakak, bagaimana perbedaan tulisan refleksi yang kakak-kakak sudah tuliskan di masing-masing babak? Bagaimana perbedaannya kakak-kakak? Mulai dari babak pertama, babak kedua, sampai babak ketiga. Ada yang ingin berkomentar? Apakah terasa perbedaannya atau sama saja? Coba kasih apa lagi ya? Kak Herdiansyah bisa dengar suara saya? Bisa Kak? Ya Kak, menurutnya Kakak dari babak ketiga dari 1, 2, 3 babak tadi, menurut Kakak ada tidak terjadi perbedaan dalam menuliskan refleksi? Dari mulai tadi refleksi framework button, kemudian ada framework Gibbs, itu menurutnya Kakak terjadi perbedaan atau sama saja? Kalau saya Kak, menurut saya terjadi perbedaan dalam modul apa lagi? Yang pertama, kedua, dan ketiga. Apa perbedaan yang Kakak lihat dari cara menulis refleksinya? Dulu Kak. Siap Kak. Tadi yang pertama apa tadi itu Kak? Tadi kita diminta untuk memilih dari 5 nilai orientasi yang Kakak miliki. Iya Kak. Yang pertama kan kita disuruh memilih dari 5 orientasi yang kita miliki. Dan yang kedua itu tentang kayak apa emosi ya, emosi sama Ya. sumber daya apa? Ya. Dan yang ketiga itu tentang apa lagi tadi? Apa yang kita ubah, apa yang ingin kita ubah sebagai guru penjas? Iya, sebagai guru penjas Kak. Oke, terima kasih Kak Herdiansyah. Iya Kak, sama. Nah, kakak-kakak di pertanyaan yang kedua, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, nah maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Nah, menurut kakak kalau misalnya refleksi tidak dilihat oleh teman-teman penting tidak menurutnya kakak tetap ada refleksi dilakukan? Boleh silakan mengangkat tangan kakak-kakak. Kak Sinar penting tidak menuliskan refleksi kalau tidak dinilai oleh siapapun? Iya, terima kasih Kak. Kalau menurut saya itu tidak terlalu dipermasalahkan, tetapi kalau menurut saya sangat penting Kak, refleksi bisa dinilai atau tidak itu oleh siapapun Kak. Oke.
Tapi refleksi itu bagus untuk diri kita sendiri, Kak. Oke. Terima kasih Kak Sinar, betul sekali ya Kak Sinar. Walaupun refleksi itu tidak dinilai, tapi refleksi itu sangat penting, apalagi untuk diri kita sebagai bahan evaluasi agar kita bisa menjadi lebih mengubah atau lebih bisa berkembang lagi ke depannya ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Sinar. Nah, kakak-kakak yang selanjutnya, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi? Nah, biasanya kan sebelum-sebelumnya mungkin kakak-kakak mengenal refleksi itu sebagai evaluasi ya. Tapi setelah mungkin kakak-kakak mengikuti kegiatan ini atau baca-baca modul ini, kakak-kakak bisa tahu ya, ternyata dalam menuliskan refleksi itu ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Kemudian kita bisa mengetahui kita kecenderungannya masuk ke orientasi mana ya, ada sebagai guru penjas. Oke kakak-kakak, nah kakak-kakak selanjutnya kakak-kakak nanti diminta untuk mengunggah hasil refleksi kakak-kakak di modul 1.1 di LMS ya kak ya. Nanti kakak-kakak dapat menggunakan pertanyaan atau panduan yang ada di refleksi dalam menuliskan refleksinya ya kak ya. Jadi silakan kakak-kakak buka ininya, LMS-nya, perhatikan juga waktu pengumpulan tugasnya ya kakak-kakak ya. Nanti yang tidak bisa mengakses LMS boleh tetap stay dulu di ruangan di room ini biar nanti dibantu ya kak ya dalam penyelesaian ininya, masalahnya terkait LMS-nya. Terutama Kak Wiwi ya Kak Wiwi, nanti kita stay dulu ya Kak. Kak, selanjutnya kakak di sini pada akhir sesi hari ini kita dapat mengulas kembali kakak-kakak, jangan lupa tetap baca modulnya ya terkait apa yang sudah kita pelajari, kita ini terkait guru penjas, kemudian bagaimana penulisan refleksi baik itu model framework button atau model framework gitu. Jadi kakak-kakak boleh silakan ini membaca kembali modulnya kakak-kakak ya. Jadi jangan lupa sering-sering baca modulnya sama buku LMS. Oke kakak-kakak yang kita lakukan pada sore hari ini, kita selaku guru itu memiliki nilai orientasi. Kita tinggal memilih kecenderungan diri kita ini selaku guru penjas itu yang mana ya? Apakah kita termaksud seseorang dengan penguasaan materi, seseorang dengan Putus-putus suara Kak. Halo? Suara saya terdengar jelas Kak? Tapi matikan yang lain dulu kasih silent anu tak kalau bicara ke kira. Oke Kak, suara saya terdengar jelas Kak? Ya sudah bagus Kak. Iya Kak, jadi di modul 1.1 ini kita dapat mengetahui selaku guru penjas itu ternyata memiliki nilai orientasi ya Kak, ada 5. Jadi ada disiplin ilmu, kemudian ada proses pembelajaran, lalu ada aktualisasi diri, kemudian ada integrasi ekologis, lalu terakhir ada tanggung jawab sosial. Nah, kita termaksud di dalam nilai kecenderungan orientasi yang apakah yang satu, seterusnya. Nah, dalam penulisan refleksi juga ada 2 cara ya kakak-kakak. Kita bisa memilih dengan cara penulisan penulisan framework button atau GIBS ya, dimana tadi framework button itu dia menuliskan dengan cara what, so what, kemudian know what ya. Jadi ada apa, terus apa, kemudian selanjutnya apa. Nah, kalau di GIBS itu dia terkait perasaan ya kakak-kakak. Jadi ada deskripsi, kemudian perasaan, lalu ada evaluasi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti kakak-kakak kalau sudah bisa baca modulnya, menyelesaikan tugasnya nanti bisa paham ya. Oh, ternyata seperti ini modul penulisan refleksinya ya. Oke kakak-kakak, karena waktunya sudah hampir menunjukkan pukul 3, nanti kakak-kakak bagi yang belum mengisi ininya silakan diisi
ini tak refleksi 3 babaknya. Bagi kakak-kakak yang kendala nanti tetap stay di sini ya biar saya bantu juga. Nanti ada admin juga yang akan membantu. Oke kakak-kakak, terima kasih sudah tadi kita mulainya agak lama karena teman-teman bergabung. Baik, saya minta buat Kak Sinar pimpin doa Kak untuk mengakhiri pada webinar ini Kak. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah melakukan Zoom pertemuan kedua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sampai selesai nantinya. Sebelum menutup kegiatan ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa Al-Fatihah. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke kakak, terima kasih Kak Sinar. Kakak-kakak nanti kita mulai tatap maya lagi di tanggal 28 udah 7 ya. Pokoknya hari Jumat kakak-kakak kita mulai sesi tatap maya yang ketiga ya. Jadi jangan lupa kakak-kakak selesaikan tugas tak ya. Tatap maya yang Insya Allah. Ya Kak, iya Kak, insya Allah. kita Saya mulai sudah lagi. sebagian Kak, saya sudah semuanya. Oke Kak, nanti saya periksa ya yang sudah ya. Oke Kak, terima kasih sudah istirahat. Bagi yang belum Iya Kak. boleh silakan stay di sini ya. Kak, terima kasih Ya. Kak. Selamat istirahat Kak. See you di hari Jumat. Sebentar Kakak. Oh, bentar kita foto dulu Kak. Maaf saya lupa. Foto dulu, foto. Dokumentasi. Hampir. Iya. Oh kakak-kakak nanti di pertemuan ketiga kita harapkan hadir semua. Kita mau pendidikan ketua kelas ya. Oh, Wahyu saja, Bu. Langsung saja berarti ini. Oke kita foto dulu ya. 1, 2, cari nyalakan kamera, cari. Oke, cari. 3 bulan. Ini Kak, kasih huruf L. L. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selamat istirahat. Kita ketemu lagi di hari Jumat ya. Ya Kak. Assalamualaikum. Terima kasih Kak. Assalamualaikum Kak. Dan. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Kasih Kak. Sudah Kartini, kapan jadwal ambil SK Kak? Kapan jadwal Kartini ambil SK? Hari Jumat, Pak. Tanggal 27. Oh, 27 kita. Pasti Zoom lagi. Iya. Oh, iya. Apa-apa di bawah, Pak? Bentar Ji, langsung saja ambil kian Kak. Oh iya, siap. Kayaknya materai Ji, materai 10.000 Di, siapkan Ji. Oke Pak, terima kasih infonya Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak infonya. Bisa keluar ini? Boleh present layar kali ini. Iya, boleh Kak, silakan keluar Kak. Oh iya, mari Kak, kasih. Assalamualaikum. Kak, boleh present layar Kak, biar dibantu ini Kak.